Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. XL7 adalah salah satu mobil keluarga terbaik menurut kami, karena Suzuki telah berhasil menggabungkan kenyamanan MPV dan kepraktisan SUV. Namun ada satu masalah, brandingnya yang terkenal lemah membuat banyak orang meragukan kualitas mobil yang satu ini. Lantas buat kalian yang pengen ngincar mobil nih, ikuti video ini sampai habis karena kami akan bagikan 7 hal dan 7 opini jujur kami terhadap mobil yang satu ini. Hal pertama yang harus kalian ketahui dari XL7 ini adalah dia sudah discontinue. Yes, benar, kalian masih bisa beli mobil dalam kondisi baru, tapi yang tersedia hanya varian yang hybrid. Kalau varian yang full bensin seperti ini, hanya tersedia varian terendah yaitu Zeta yang kalau boleh jujur kurang favorit untuk dimiliki. Kenapa menurut kami hal ini adalah hal yang kurang baik? Karena seperti yang kita tahu, mobil hybrid Suzuki zaman sekarang itu bukan sistem hybrid yang sama seperti yang kita temukan di Toyota ataupun Honda, yang dimana mereka itu full hybrid. Kalau di mobil Suzuki, mereka sebutnya bahasa kerennya adalah mild hybrid. Kalau bahasa kasarnya kita bisa bilang full bensin enggak, tapi full hybrid juga enggak. Tapi kalian mesti tahu dulu, kami bilang seperti ini bukan artinya kami menjelek-jelekan hybridnya Suzuki atau anti hybridnya Suzuki ya. Kami mengakui sejak menggunakan teknologi mild hybrid memang ada peningkatan konsumsi bahan bakar yang menjadi lebih efisien. Tapi menurut kami peningkatannya itu enggak terlalu signifikan, apalagi melihat peningkatan harganya yang cukup signifikan menurut kami. Soal harga akan kami bahas di poin berikutnya, tapi yang kami ingin tekankan di sini sebenarnya kami rasa juga Suzuki tahu kalau mereka masih memasarkan XL7 yang full bensin ini, penjualan yang XL7 hybrid akan terganggu. Lagian kalau kita lihat dari sisi kebutuhan, perlu gak sih kita ganti XL7 hybrid yang peningkatan efisiensi bahan bakar itu tidak begitu signifikan? Apa jangan-jangan Suzuki melakukan langkah ini hanya karena mereka tidak mau kelihatan ketinggalan dari pabrikan lainnya? Atau jangan-jangan Suzuki melihat kesempatan menaikkan harga, jadi dia langsung ambil? Ya kami juga nggak tahu sih. Jadi intinya menurut kami, sejak varian XL7 yang full bensin ini yang dimana menurut kami paling pas secara performa, harga, dan lain-lainnya yang akan kami bahas nantinya, discontinue. Ini hal yang begitu agak sedikit tidak menyenangkan karena barangnya akan jadi susah dicari di waktu yang akan datang karena peredarannya yang sekarang terbatas. Sekarang kita akan membahas hal kedua yang perlu kalian ketahui sebelum membeli XL7. Tadi di awal kami sempat menyinggung soal harga. Nah, karena kami merupakan dealer mobil second, kami akan sedikit membahas harga dari sisi baru dan lebih fokus ke sisi harga dari mobil second. Tadi kami sempat bilang penaikan harganya itu cukup signifikan, tapi daripada cuman omdo, mending kami tampilkan saja di sini data price list Suzuki terbaru dari 2021, 2022 dan yang terbaru 2024. Bisa kalian lihat sendiri dari website yang data yang kami ambil dari website Autodriver ini menunjukkan peningkatan harga yang menurut kami signifikan. Karena kalian bisa lihat sendiri dari 2021 ke 2022 itu peningkatan harga di setiap tipenya itu bisa 20 juta lebih. Nah, dari 2022 ke 2024 yang ada hybrid itu 20 jutaan lagi. Jadi kesimpulannya, kalau dulu di 2021 dengan uang 270 juta kalian sudah bisa mendapat varian yang Alpha dan dapat kembalian. Kalau sekarang 2024 kalian cuma dapat varian yang terendah. Nah, gimana menurut kalian peningkatan harganya ini masih reasonable apa enggak? Coba tulis di kolom komentar. Walaupun harga barunya tidak begitu menyenangkan untuk dilihat, tapi kayaknya kalau kita melihat harga secondnya ini menarik. Karena kalau kita cek pasaran sekarang untuk XL7 seperti kami yang tahun 2021 ini, pasarannya harusnya sudah di bawah 200 juta OTR-nya. Kalau kita melihat Rush di tahun yang sama, itu selisihnya mungkin 20 jutaan lebih mahal. Kalau Expander Cross lebih parah, selisihnya bisa 30 jutaan lebih mahal. Kalian bisa bayangkan dengan selisih yang cukup besar itu berapa bulan cicilan atau keperluan rumah tangga yang lain yang bisa kalian cover dari selisih harga dibanding rival-rivalnya. Tapi kayaknya di sini kami harus disclaimer lagi. Kami ngomong gini bukan karena kami jualan mobil. Ya memang betul mobil yang kami lagi test drive ini kami jual di showroom. Tapi kami cuma ngomong fakta aja bahwa perbandingan harga di kelas LSUV, XL7 memang memiliki harga yang paling ekonomis dan yang paling miring dibandingkan rivalnya seperti Rush dan Expander Cross. Tapi jangan salah juga, kalau kalian mau Expander atau Rush, ya kami juga punya sih stoknya, kalian boleh beli juga. Tapi kalau bicara fair, memang harga mobil ini itu
menurut kami paling memberikan value for money yang baik untuk kalian pilih dari segi mobil keluarga harian. Nah, balik lagi ke topik. Mobil ini memiliki harga yang miring dan salah satu faktornya karena memang brandingnya yang mungkin kalah sama pabrikan lain. Jadi banyak yang mengasosiasikan mobil yang harganya murah ini udah pasti murahan. Tapi apakah benar begitu adanya? Untuk itu, mari kita bahas poin hal ketiga berikutnya yang harus kalian ketahui sebelum memiliki XL7. Dan hal ketiga yang perlu kalian ketahui adalah mobil ini super praktis. Dan kalimat praktis itu adalah kata-kata yang sangat menggembirakan ketika kalian mau cari mobil keluarga atau mobil yang kalian bisa andalkan sehari-hari. Kepraktisan yang pertama ada pada tempat penyimpanan yang banyak. Di bawah sini dekat ada kecil, di sini ada walaupun kecil konsol boxnya tapi bisa dimajuin jadi armrest. Ada cup holder dengan cooler, di depan sini ada lagi untuk meletakkan barang-barang. Di masing-masing pintu ada cup holder lagi dan ada kantong penyimpanan. Di sini juga ada satu penyimpanan lagi. Dan di sini masih ada satu lagi mungkin untuk taruh etol atau karcis ya. Jadi memang tempat penyimpanan di sini di XL7 banyak ya. Tidak berhenti sampai di situ loh. Di belakang juga masih ada di masing-masing pintu dan ada kantung di setiap jok depan ini untuk penyimpanan tempat belakang. Jadi tempat penyimpanan di XL7 ini bisa dibilang sudah cukup memadai banget untuk sebuah mobil keluarga 3 baris. Kalian nggak akan merasa kekurangan tempat lah harusnya kalau menyetir XL7 ini. Berbicara kepraktisan, sebenarnya juga nggak cuman tempat penyimpanan yang BTW masih ada lagi di sini besar tempatnya, di sini kantung dan di sini masih ada juga ada colokan dan di belakang ada 2 cup holder lagi. Bicara praktisan juga kita bicara kenyamanan penumpang belakang ya, kelegaan kabinnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di XL7 ini legroomnya sangat lega, kaki juga bisa masuk kolong jok depan, jadi buat sela kaki tuh buat selonjoran masih enak. Ini juga masih bisa diatur maju mundurnya ya. Nah, ini kita atur yang masih pas-pasan tapi masih dibilang lega juga. Nah, ini kan pas-pasan nih, kaki udah mentok tapi masih bisa selonjoran. Nanti kita coba rasain duduk belakang ya. Dan satu hal yang bikin enak lagi di XL7 ini, karena dia penggerak depan, dia nggak punya tunnel seperti mobil-mobil penggerak belakang. Jadi nggak makan tempat kaki. Apalagi kalau kalian cuma berdua, di sini masih dapat armrest yang kokoh armrestnya. Jadi untuk perjalanan jauh harusnya duduk di baris 2 ini juga masih sangat memadai dan nyaman untuk orang dewasa. Gimana di baris 3-nya? Yuk kita belakang. Jangan lupakan kepraktisan juga, bicara praktisnya akses baris 3. Kita one touch tumble ada di sini. Dia nggak lipat full, tapi dia bisa langsung bikin dorong ke depan dan kita tinggal masuk. Dan inilah karakter mobil penggerak depan yang kami sukai. Dia lantainya cenderung rata, nggak ada perbedaan dengan baris 2. Jadi untuk orang dewasa sebenarnya masih cukup memadai. Ini jok depan ini baris 2 ini kami setting tadi udah agak mundur. Oh enggak, ini yang udah legroomnya udah masih bisa selonjoran tapi udah pas-pasan, nggak lebih. Dan kalian bisa lihat masih nggak mentok lutut saya di sini. Kaki memang legroom nggak begitu banyak, nggak bisa selonjoran tapi masih bisa masuk ke sela kolong jok baris 2. Dan kalau untuk headroom ya masih nggak yang leluasa kayak baris depan, tapi masih bisa dibilang memadai lah untuk orang dewasa. Yang terpenting di sini enaknya tuh masih dapat cup holder, masih dapat casan juga dan armrest di sebelah sini. Jadi kalau untuk berdua orang dewasa di sini menurut kami sih masih sangat possible dan masih sangat memadai banget. Cuman memang lebih sempit dari baris 2, tapi masih bisa dibilang enak. Yang terpenting ini ininya sih, karena masih bisa disenderin banget, jadi PW banget. Posisinya tuh masih bisa dibilang cukup rileks. Ngomong-ngomong soal kepraktisan, banyak yang bilang kalau mobil hitam itu perlu perawatan ekstra karena gampang kelihatan kusam dan baret halus tuh gampang kelihatan. Seperti mobil kami ini yang kami udah pakai syuting, customer kami test drive dan diparkir di bawah jemur sinar matahari. Emang hitamnya itu nggak sekinclong kayak abis salon. Tapi kan kita nggak mungkin salon mobil kita terus-menerus ya, biaya juga lumayan. Nah makanya untuk keperluan mobil hitam ini menjaga tetap kinclong, di showroom kami percayakan pada produk Turtle Wax.
Turtle Wax Hybrid Solution Ceramic Acrylic Black Wax dapat meningkatkan ketajaman warna serta menjadikan permukaan cat lebih halus dan berkilau, khususnya untuk kendaraan berwarna hitam. Turtle Wax Hybrid Solution Ceramic Acrylic Black Wax mengandung formula dengan pigmentasi hitam yang dipadukan dengan Carnauba Wax sehingga dapat dengan cepat menyamarkan goresan-goresan ringan serta mengisi celah pada goresan-goresan tersebut. Kandungan Hydroglide Slick Polymers membuat produk ini mudah untuk disemprot serta menghasilkan permukaan yang sangat licin ketika diseka. Turtle Wax Hybrid Solutions Acrylic Black Wax juga mengandung silikon dioksida dan acrylic polymers yang mampu melekat sempurna pada permukaan cat kendaraan berwarna hitam milik Anda dengan jangka waktu yang cukup lama, sekaligus melindunginya dari kontaminasi serta dapat diaplikasikan pada permukaan cat yang telah melewati proses coating. Gunakan Turtle Wax Hybrid Solution Ceramic Black Wax untuk menjaga kilau mobil hitam kamu menjadi seperti baru setiap hari. Dan hal keempat yang kalian perlu ketahui sebelum memiliki XL7, dan ini akan membuat kalian tersenyum, adalah keiritannya atau efisiensi bahan bakar dari mesin XL7 ini. Mobil Suzuki itu memang nggak ada yang kita coba terus kita bilang boros ya. Hampir semuanya kita bilang irit. Dan tidak terkecuali XL7 ini. Kami udah pernah coba XL7, udah pernah coba Rush, Terios, Expander udah pernah juga. Dan dari hasil semua angka-angka yang kami dapatkan, lagi-lagi XL7 membuktikan kalau memang mobil ini teririt daripada semua saingannya di level low SUV. Sekarang kita berjalan 16 kilo. Jalan dalam kota, memang nggak kena macet tadi di depan doang lampu merah dan sedikit jalanan tersendat. Kita dapat angka 18 km per liter konsumsi bahan bakar ya. Dan ini bukan XL7 hybrid ya, yang full bensin. Kalau Rush, seingat gue itu kita pernah tes dapat di angka 1:14 dengan rute yang sama. Dan Expander itu kalau nggak salah hampir 15 deh, 15-an lah ya. Rute yang sama juga dan kondisi yang kurang lebih sama. Jadi artinya apa? Kalau XL7 memang udah jelas lebih irit daripada semua pesaingnya yang bensin aja ya. Nah, di awal video tadi kan kita udah bahas perbedaan harga yang dengan yang hybrid itu cukup signifikan kalau menurut kami, dan kami rasa nggak terlalu penting karena mobil ini udah irit. Kalau kami cek XL7 yang hybrid itu dari 3 sumber yang berbeda, dapatnya juga kurang lebih sama kok. Memang jarak tempuh mereka udah jauh lebih panjang, tapi dapatnya angkanya kurang lebih sama sini. Ada yang dapat 19, ada yang dapat 20, ada yang dapat 13 malah untuk penggunaan dalam kota selama 60 km. Jadi kalau untuk kami kesimpulkan, menurut kami perbedaan nggak terlalu signifikan gitu loh. Makanya kami sangat menyayangkan XL7 yang full bensin ini sudah discontinue. Karena dasarnya aja mobil ini udah irit banget dan membuat kami jarang-jarang mampir ke yang hijau itu tuh. Tapi kami belum boleh sebut merek karena belum di endorse. Hal kelima yang perlu kalian tahu dari XL7 adalah urusan dapur pacunya. XL7 menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc berkode K15B 4 silinder DOHC VVT. Di atas kertas, mobil ini dapat menyemburkan tenaga sebesar 103 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 138 Nm pada putaran 4400 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis konvensional. Dan itulah hal kelima yang perlu kalian ketahui soal XL7. Mesinnya, kalau kalian dengar tadi, dia sebenarnya bukan yang paling lemot loh. Nih kita tampilkan aja tabel perbandingan antara dia, Rush dan Expander Cross. Kalian bisa lihat, dibanding dengan Rush, XL7 ini lebih unggul secara tenaga dan torsi loh. Jadi kalau kalian bilang XL7 ini kalah tenaga dibanding gerobak Toyota itu, wah kalian salah juga ya, karena secara tenaga di atas kertas ini menang. Cuman memang kalahnya XL7 dengan Rush adalah Rush masih menggunakan penggerak belakang yang kita tahu lebih bisa diandalkan lah untuk menerjang berbagai medan. Kalau XL7 ini dia penggerak depan sama seperti Expander Cross. Nah tapi ya meskipun begitu, setidaknya kita tahu di atas kertas tenaga mobil ini juga nggak kalah-kalah banget kok. Walaupun memang kita tahu fokusnya pabrikan Suzuki ini memberikan XL7 ini lebih ke efisiensi BBM-nya daripada tenaganya. Tapi meskipun begitu, balik lagi, angkanya ketika diuji dia masih lebih tinggi dibandingkan Rush walaupun selisihnya sedikit. Atau mentok-mentoknya kita bisa bilang mobil ini bukan yang paling lemot lah atau paling kecil tenaganya di kelasnya. Lanjut ke hal ke-6 yang perlu kalian ketahui sebelum memiliki sebuah XL7.
Nah, hal keenam ini kita akan membahas fitur keselamatannya, karena di mobil segmen ini cukup banyak pesaingnya, cukup ramai, sehingga perbandingan-perbandingan seperti ini memang wajar kita lakukan ya, supaya kita yakin mendapatkan pilihan yang memang sesuai kebutuhan kita. Nah, kalau fitur keselamatan XL7 ini dia sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag, ada juga VSA-nya, Vehicle Stability Assist, ada juga HSA, Hill Start Assist-nya ketika lagi ada tanjakan. Jok belakang sudah ada ISOFIX, parking kamera, parking sensor, dan untuk yang tipe tertinggi kalian akan sudah mendapatkan Smart e-mirror atau seperti dashcam bawaan tapi yang sudah tertanam dalam spionnya. Kalau yang beta belum, tapi kalau mau upgrade itu kalau nggak salah bisa juga di Suzuki 10 juta lah kurang lebih. Nah, kalau untuk pengeremannya sendiri, ban depan dia sudah menggunakan cakram, tapi ban belakang baru pakai tromol. Nah, artinya apa kalau dia punya kelengkapan fitur keselamatan yang seperti ini? Kalau menurut penilaian jujur kami, ini sebenarnya ya biasa-biasa saja. Kalau yang Alfa ya memang dia menang e-mirror, dimana kita nggak bisa menemukan di mobil-mobil pesaing lainnya yang ada di sama kelasnya. Tapi kalau misalnya kita melihat fitur lainnya, kalau sama Rush dia kalah di tipe tertinggi, itu Rush menang di jumlah airbag, dia punya 6. Kalau XL7 sampai tipe tertinggi hanya punya 2. Kalau sama Xpander Cross yang 2021 facelift ya interiornya, kalah di electronic parking brake. Tapi kalau yang 2021 belum facelift interior juga nggak ada perubahan sih. Perbedaannya tipis lah fitur keselamatannya. Kalau material tipe tertinggi Air Deluxe mungkin kalah di kamera 360, tapi jumlah airbagnya sama seperti Xpander Cross juga sama, cuma punya 2. Nah, jadi kalau boleh kami simpulkan, fitur keselamatan XL7 ini bisa dibilang cukup standar dan biasa-biasa saja. Nggak kurang, tapi juga nggak lebih. Ya, masih bisa dikasih nilai KKM lah atau B aja gitu loh. Biasa saja. Nah, itu dia untuk fitur keselamatan. Sekarang kita menuju hal ketujuh yang kalian harus ketahui untuk memiliki XL7. Untuk fitur hiburan, XL7 sudah dilengkapi dengan LED DRL, Smart Entry, Start Stop Engine, Roof Rail, Cup Holder Cooler, Head Unit Touchscreen 8 inci yang sudah bisa mirroring, seat dengan head adjuster, tir yang dilapisi kulit, panel semi karbon, AC digital, audio steering switch, answer call controller, AC double blower, headlamp high adjuster, power outlet di setiap barisnya, dan rear and front defogger, dan jok yang sudah menggunakan kombinasi bahan kulit. Electric track mirror, layar MID yang informatif dan full color. Nah, ternyata di balik fitur keselamatannya yang kita lihat kayaknya biasa aja, ternyata Suzuki menyiapkan fitur hiburan yang bisa dibilang bersaing dibandingkan rival-rivalnya. Kalau kami lihat sih, fitur hiburannya ini dia unggul daripada Rush ya, karena unggulnya Suzuki adalah pabrikan pelopor yang mempelopori fitur Bluetooth button atau tombol untuk angkat telepon dan Bluetooth koneksi telepon ya di sini di setirnya mereka. Dan juga keunggulan lain yang tidak dimiliki Rush di XL7 ini adalah cup holder dengan cooler atau AC. Jadi kalian bayangin di mobil ini, jangankan kalian takut kepanasan duduk di penumpang baris ketiga, cup holdernya aja dipikirin sama Suzuki untuk dikasih AC gitu loh. Dan ini real dingin, jadi bener-bener AC di bawah situ. Jadi minuman kalian pasti akan kejaga suhunya tetap dingin selama perjalanan. Walaupun ada beberapa fitur yang dia masih kalah daripada Xpander Cross, seperti kalau Xpander Cross yang facelift sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay di head unitnya. Lalu juga ada USB Type-C colokannya, walaupun itu nggak terlalu vital sih menurut kami, karena di sini juga ada power socket yang bisa kalian beliin sendiri tuh aksesoris USB Type-C-nya. Setelah itu juga dia nggak punya cruise control. Yang paling kurang itu aja sih menurut kami, cruise control, karena ya kalau perjalanan jauh cruise control lumayan membantu kalau kalian di tol, tapi kalau dalam kota sih memang jarang kepake ya cruise control ya. Tapi selebihnya itu, dia mungkin dari fitur hiburan dia hanya kalah dari Xpander Cross, tapi tidak kalah dengan Rush, karena menurut kami dari fitur hiburan mobil ini masih lebih kaya dibandingkan Toyota Rush. Jadi itu dia friends, 7 hal yang perlu kalian ketahui sebelum memiliki sebuah Suzuki XL7 bensin. Jika ada hal yang masih kalian mau bertanyakan, silahkan tulis kolom komentar atau hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor.
Dan juga jangan lupa follow TikTok kami di username yang sama. Dan buat kalian yang mau cek mobil second berkualitas lainnya, kalian bisa kunjungi website kami di www.mapstripas.com atau juga di akun TikTok kedua kami, yaitu @stockformulamotor. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya konten edukatif dan menarik lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.